Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Asyratus Sa'ah, tanda-tanda kiamat. Masih membahas tentang Asyratus Sa'atil Kubra, Asyratus Sa'atis Sughra, tanda-tanda kecil kiamat. Nah, ini sudah mendekati penghabisan untuk tanda-tanda yang kecil. Pada pembahasan yang lalu kita membahas poin yang ke-51, yaitu banyaknya jumlah bangsa Romawi dan peperangan mereka dengan kaum muslimin. Kita sudah bahas bahwa di akhir zaman warga dunia yang paling banyak adalah Bani Ishaq atau Bani Asfar atau Ar-Rum, yang sudah kita bahas kemarin bahwa pendapat yang paling kuat tentang siapa bangsa Romawi itu adalah bangsa Eropa, ya, termasuk di dalamnya adalah Amerika, karena secara asal walaupun ada penghuni atau penduduk asli yaitu suku Indian di Amerika, tapi didominasi oleh para pendatang dari Eropa, terutama dari Inggris. Kita sudah membahasnya tentang mereka dan juga membahas tentang bagaimana kontribusi mereka dalam perjuangan Islam, karena memang di antara mereka pasca perang Malhamatul Kubra atau perang Armageddon menurut mereka, maka ada sebagian dari mereka yang terbunuh dan sebagiannya lagi masuk Islam dan menjadi bagian dari pasukan kaum muslimin. Kita lanjutkan poin ke-52 dari tanda-tanda kecil kiamat, yaitu Fathul Qustantiniyah. Fathul Qustantiniyah, penaklukan Qustantiniyah, atau yang lebih dikenal dalam bahasa modern Konstantinopel, ya. Walaupun nanti ada penjelasan bahwa Konstantinopel hari ini adalah Istanbul, yaitu di Turki. Jadi di sini ada catatan kaki, Madinatur Rum, ya, Qustantiniyah adalah kota Romawi. Maksudnya di sini adalah pusat atau ibu kotanya Romawi pada saat itu. Jadi para penguasa Bizantium waktu itu setelah menguasai Konstantinopel, menjadikan Konstantinopel ini sebagai ibu kota mereka, sebagai pusat peradaban kebudayaan bangsa Romawi waktu itu. Nah, akan kita bahas bahwa salah satu tanda di antara tanda-tanda kiamat adalah penaklukan Konstantinopel oleh kaum muslimin. Wa minha fathu Madinatil Qustantiniyah qabla khurujid dajjal ala yadayil muslimin. Walladhi tadullu alaihi al-ahadithu anna hadzal fathu yakunu ba'da qitalir Rum fil malhamatil kubra wa intisaril muslimina alaihim fa inda idzin yatawajjahuna ila madinatil Qustantiniyah fayaftahuha Allahu lil muslimin biduni qital wasilahuhum at-takbir wat tahlil.
Di antara tanda-tanda kiamat adalah penaklukan kota Konstantinopel sebelum munculnya Dajjal. Dan penaklukan ini dilakukan oleh kaum muslimin, dan di antara dalil-dalilnya adalah hadis-hadis tentang bahwa penaklukan ini terjadi setelah perang melawan Romawi pada peristiwa perang Malhamatul Kubra. Lalu kaum muslimin mendapatkan kemenangan, dan pada saat itu setelah selesai perang Malhamatul Kubra, mereka kaum muslimin beranjak menuju kota Konstantinopel. Lalu Allah memenangkan mereka, menaklukkan Konstantinopel untuk kaum muslimin tanpa peperangan, karena senjata mereka pada saat itu adalah takbir dan tahlil. Apa dalilnya? Fafil hadis, di dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sami'tum bi Madinati janibun minha fil barri wa janibun minha fil bahr? Qalu na'am ya Rasulullah. Qala la taqumu as-sa'atu hatta yaghzuha 70,000 min bani Ishaq. فَإِذَا جَاءُوهَا نَزَلُوا فَلَمْ يُقَاتِلُوا بِسِلَاحٍ وَلَمْ يَرْمُوا بِسَهْمٍ قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ فَيَسْكُتُ أَحَدٌ جَانِبَيْهَا قَالَ الثَّوْرِ أَحَدُ رُوَاةِ الْحَدِيثِ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ الَّذِي فِي الْبَحْرِ ثُمَّ يَقُولُ الثَّانِيَةُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ فَيَسْكُتُ جَانِبُهَا الْآخَرُ ثم يقول لا إله إلا الله والله أكبر فيخرج لهم فيدخلوها فيغنموا فبينما هم يقتسمون الغنائم إذ جاءهم الصريح فقال إن الدجال قد خرج يتركون كل شيء ويرجعون. Hadis riwayat Muslim. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah membahas sekilas tentang perang Malhamatul Kubra. Ya, ini sebenarnya nantinya ada kaitan dengan tanda besar kiamat, karena perang-perang tersebut dipimpin oleh Imam Mahdi, dan juga nantinya atau sebelum perang berhadapan dengan Dajjal dan pasukannya. Jadi tanda-tanda kecil ini ada kaitannya dengan tanda besar, atau dengan kata lain berbarengan dengan adanya salah satu tanda besar, yaitu nanti yang akan kita bahas pada sesi berikutnya, kemunculan Imam Mahdi, kemunculan Dajjal, turunnya Nabi Isa. Ini ada kaitannya dengan tanda-tanda yang ini. Pada peristiwa perang Malhamatul Kubra, atau dikenal oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani dengan nama Armageddon, di mana kaum muslimin berhadapan dengan koalisi pasukan Romawi. Negara-negara yang terikat dalam koalisi itu adalah negara Eropa dan Amerika. Bahkan sampai jumlah mereka adalah 80 negara, yang masing-masing negara mengirimkan pasukan elit mereka sebanyak 12.000 personil. Hampir mendekati 1 juta ya. 12.000 dikalikan 80. Maka pada peristiwa perang tersebut kaum muslimin mendapatkan kemenangan, dan pada saat itu pertempuran dengan persenjataan tradisional. Apalagi yang setelahnya gitu ya. Yang Malhamatul Kubra saja dengan perang tanpa senjata modern, tapi dengan senjata-senjata tradisional seperti panah, tombak, pedang dan lain-lain. Nah, setelah kaum muslimin memenangkan dalam perang Malhamatul Kubra, ini perang terbesar sepanjang sejarah manusia, yang saking hebatnya perang tersebut, di mana ada burung-burung yang melintas sampai berjatuhan. Mungkin bahasa kitanya burung saja sampai shock gitu ya, melihat kejadian perang yang sangat hebat itu sampai berjatuhan ya. Allah alam ya, berjatuhannya itu mati atau pingsan burungnya, yang penting melihat pertempuran hebat itu sampai setiap burung yang melintas itu jatuh. Kaum muslimin memenangkan perang tersebut, walaupun juga perang yang sangat berat selama 4 hari, dan banyak
jatuh korban jiwa di kalangan kaum muslimin, di mana kaum muslimin yang gugur pada saat itu adalah sebaik-baik syuhada, dan sejelek-jelek manusia pada saat itu adalah yang melarikan diri, dan sisanya yang Allah menangkan untuk mereka. Nah, maka setelah itu pasukan yang memenangkan dalam perang Malhamatul Kubra langsung melanjutkan misinya, beranjak menuju Konstantinopel. Konstantinopel ini memang kota yang sangat luar biasa, jadi rebutan di masa lalu, dan memiliki benteng pertahanan yang super kokoh, ya. Sehingga dari abad ke abad kaum muslimin berusaha menaklukkannya sangat sulit, belum berhasil. Nanti akan di belakang ada penjelasan. Nah, hadis ini menjadi dalil tentang peristiwa tersebut, yaitu penaklukan Konstantinopel. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, "Wahai para sahabat, apakah kalian pernah mendengar sebuah kota yang mana kota ini satu sisinya itu berbatasan dengan laut dan sisi lainnya dengan daratan?" Nah, ini dekat letaknya dengan Teluk, ya. Apakah kalian mendengar kota yang salah satu sisinya itu berbatasan dengan lautan dan sisi lainnya dengan daratan, sehingga menjadi benteng pertahanan waktu itu setelah dikuasai oleh penguasa kekaisaran Bizantium, kekaisaran Romawi, dan menjadikan pusat ibu kota mereka. Maka yang sisi daratannya ditutup, dilindungi dengan benteng berlapis-lapis yang sangat kuat, yang saat itu tentu benteng ini merupakan sistem pertahanan yang mumpuni, ya, yang saat ini mungkin tidak terlalu berguna, ya, dengan adanya senjata-senjata modern. Maka sistem pertahanan berupa benteng sudah tidak berlaku. Walaupun bentengnya setinggi 100 meter sekalipun, tetap bisa ditembus oleh pesawat tempur, oleh rudal-rudal, kemudian juga dengan roket dan lain sebagainya, ya. Tapi pada saat itu benteng adalah sebuah sistem pertahanan yang mana sangat membantu bagi warga yang terlindung di dalamnya. Nah, maka Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kalian atau pernahkah kalian mendengar sebuah kota yang satu sisinya bersebelahan dengan lautan dan sisi satunya dengan daratan?" Ternyata para sahabat menjawab, namanya juga pertanyaannya pernahkah mendengar. Namanya pertanyaannya pernah mendengar, jadi jawabannya gampang. Beda dengan pernahkah kalian mendatangi. Nah, itu beda. Kalau sekedar mendengar, kita pun sudah mendengar tentang kutub utara, kutub selatan, walaupun nggak pernah ke sana, gitu ya. Sehingga kalau ditanya pernah dengar nggak ada kutub utara, oh pernah dengar, cuma gitu jawabannya. Maka para sahabat pun jawab, berarti dari zaman Rasulullah dan para sahabat sudah sangat dikenal, ya, kota ini. Mereka menjawab, "Na'am ya Rasulullah, ya kami pernah mendengar kota tersebut." Dengan jawaban ini maksudnya para sahabat pun tahu bahwa kota tersebut adalah Konstantinopel. Maka Rasulullah bersabda, "Tidak akan terjadi kiamat sampai 70.000 dari Bani Ishaq berperang atau memerangi mereka, atau memerangi kota tersebut." Nah, nanti kita garis bawahi, Rasulullah menyebutnya yang menyerang, yang menaklukkan mereka adalah Bani Ishaq alias bangsa Romawi alias Bani Asfar yang sudah kita bahas. Fa'idha ja'uha nazalu, ketika mereka sampai, mereka masuk dan mereka berperang dengan tanpa senjata. Nah, sebelum saya lanjutkan, ada satu hal yang mengganjal. Bukankah Konstantinopel itu dikuasai oleh Romawi? Ya, waktu itu, ya. Tapi nanti di akhir zaman yang menaklukkannya adalah justru bangsa Romawi. Ini jadi polemik karena ada sebagian ulama berpendapat bahwa yang menaklukkan mereka dari Bani Ismail, yaitu dari bangsa Arab. Tapi pendapat ini lemah karena hadisnya jelas menyatakan Bani Ishaq. Nah, bagaimana bisa Bani Ishaq Romawi yang menaklukkan? Bukankah ada kalimat kaum muslimin yang menaklukkan mereka? Maka penjelasannya adalah bahwa pada saat peristiwa perang Malhamatul Kubra,
banyak di antara pasukan Romawi yang menjadi mu'alaf, yang masuk Islam dan bergabung dengan pasukan kaum muslimin. Nah, ini banyak sekali dasar-dasar dan dalil-dalil yang menguatkan pendapat ini, ya. Karena pada peristiwa-peristiwa sebelumnya, bahkan pada peristiwa perang Malhamatul Kubro atau sebelum perang Malhamatul Kubro, orang-orang Romawi mendatangi kaum muslimin dan meminta agar orang-orang Romawi yang berada di dalam barisan kaum muslimin dikembalikan kepada mereka. Maksudnya orang-orang Romawi minta, tolong bangsa kami yang bergabung dengan kalian kembalikan. Bisa jadi akan dieksekusi, dibunuh karena bergabung dengan kaum muslimin. Nah, ini sudah kita bahas sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya sebelum Malhamatul Kubro pun ada sebagian dari bangsa Romawi yang masuk Islam dan bergabung dengan pasukan Islam. Jadi Romawi melawan Romawi waktu itu, ya, karena ini masuk Islam kemudian berada di kubu kaum muslimin berperang dengan bangsa Romawi juga. Ini menunjukkan sudah ada yang masuk Islam, banyak bahkan. Apalagi setelah perang Malhamatul Kubro dan kaum muslimin menang, maka sebagian mereka bergabung menjadi bagian dari pasukan kaum muslimin. Nah, sehingga misi untuk menaklukkan Konstantinopel ini dijalankan oleh pasukan dari bangsa Romawi yang berjumlah 70.000. Sebagaimana dalam hadis ini Rasulullah menyatakan tidak akan terjadi kiamat sampai ada 70.000 Bani Ishaq yang menaklukkan Konstantinopel. Tapi untuk kaum muslimin karena mereka juga sudah masuk Islam, gitu. Ini adalah sebuah penjelasan yang paling masuk dan baik itu secara dalil maupun secara akal. Kalau seandainya tidak ada dalil yang lain, tentu kita akan bingung. Oh, ini kok yang menaklukkan bukan Islam, kok Bani Ishaq, Romawi? Maka jawabannya adalah, ya betul, bangsa Romawi yang sudah masuk Islam dan menjadi bagian dari pasukan kaum muslimin. Dan perang ini tidak dilakukan dengan menggunakan senjata dan juga tidak melemparkan panah maupun tombak. Tidak dengan pedang, tidak dengan tombak, tidak dengan panah. Akan tetapi pasukan ini mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar. Maka jatuhlah salah satu sisi dari kota tersebut. Dan rawi hadis mengatakan, ya, yang jatuh ini adalah yang berbatasan dengan laut. Kemudian setelah itu pasukan ini mengucapkan lagi la ilaha illallah wallahu akbar. Maka jatuhlah sisi yang satunya. Kemudian yang ketiganya mengucapkan lagi la ilaha illallah wallahu akbar, maka jatuhlah secara keseluruhan. Lalu mereka memasuki kota Konstantinopel dan mendapatkan ghanimah yang sangat banyak. Lalu ketika mereka membagi-bagikan ghanimah itulah ada seseorang yang berteriak mengumumkan bahwa Dajjal sudah keluar. Lalu mereka meninggalkan seluruh ghanimah dan bergegas mempersiapkan diri untuk menghadapi Dajjal. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya jelaskan dulu tentang Konstantinopel karena hadis ini menjelaskan bahwa akan ada penaklukan Konstantinopel. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini sudah terjadi atau belum terjadi? Nah, karena Konstantinopel ini pernah berulang kali ditaklukkan oleh kaum muslimin dan pernah juga takluk satu kali di masa kejayaan Islam saat kaum muslimin dipimpin oleh salah satu kaisar atau bahasanya salah satu pemimpin sultan, yaitu Sultan Mahmud II yang dikenal dengan nama Muhammad Al-Fatih, ya, yang menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453. Ya. Nah, sebelumnya Bapak Ibu jamaah sekalian, di zaman Muawiyah, kita tahu Muawiyah ini setelah Khulafaur Rasyidin, ya, setelah pemerintahan dari Khulafaur Rasyidin yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, kemudian Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib,
kemudian sempat dipimpin oleh putra dari Ali bin Abi Thalib, cucunya Rasulullah SAW, yaitu Hasan bin Ali, hanya sekitar 6 bulan. Setelah itu kekuasaan diberikan kepada Muawiyah. Nah, di masa pemerintahan Muawiyah ini, Muawiyah pernah memerintahkan putranya Yazid bin Muawiyah yang kelak juga nanti jadi khalifah, memerintahkan untuk menaklukkan Konstantinopel. Jadi sudah ada usaha tersebut sejak zaman para sahabat Nabi SAW. Kemudian dikirimlah pasukan yang di dalamnya ada sahabat yang sangat terkenal, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari. Ya, Abu Ayyub Al-Ansari. Kalau bapak-bapak mungkin pernah nonton film Muhammad Al-Fatih, mungkin barangkali ya ada yang pernah nonton. Itu kan pertempurannya sampai sekitar 40 harian, di mana selama 40 hari benteng ini tidak bisa ditembus. Walaupun Muhammad Al-Fatih sudah membawa teknologi yang luar biasa waktu itu, yaitu meriam yang sangat besar, raksasa, di luar kebiasaan ya, untuk menjebol tembok tersebut, namun waktu itu hampir 40 hari tidak berhasil. Dan korban jiwa berjatuhan tiap hari begitu banyak untuk menaklukkan benteng ini. Sampai pada akhirnya beliau sudah hampir menyerah, dan terjadi perselisihan di tubuh kaum muslimin, terutama para penasehatnya, karena sebagian mengatakan mending pulang saja daripada banyak yang mati ya. Sebagian lagi lanjut. Nah, biasa dalam sebuah perjuangan ketika terjadi masalah, korban jiwa banyak, musuh tetap kuat, maka terjadi silang pendapat. Sampai Muhammad Al-Fatih sendiri bingung, beliau tidak keluar selama 2 hari 2 malam dari tenda. Dalam keadaan bingung antara lanjut atau mundur. Karena sudah berabad-abad lamanya para pendahulunya tidak ada yang bisa menaklukkan benteng Konstantinopel. Sampai akhirnya pada titik di mana sudah hampir menyerah, kemudian datanglah seorang ulama, gurunya beliau, yang masuk ke dalam tendanya, kemudian diberikan motivasi, diberikan nasihat-nasihat agama. Apa yang dilakukan oleh gurunya ini? Gurunya bilang, saya bermimpi bahwa di dekat sini ada kuburan seorang sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Mari kita cari kuburan tersebut. Dan akhirnya ketemu ya, lokasinya tidak jauh dengan benteng tersebut. Digali, ada nisannya bertuliskan Abu Ayyub Al-Ansari ya. Maka kata gurunya ini, dari fakta ini kita tahu bahwa dulu para pendahulu kita dari kalangan sahabat sudah sampai ke tempat ini, dan mereka tidak pulang lagi, mereka meninggal di sini. Lantas apakah engkau akan mundur sementara para sahabat gugur di tempat ini? Ya. Dan ingat bahwa aku yakin bahwa seseorang yang pernah disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa suatu saat nanti kaum muslimin akan menaklukkan Konstantinopel ketika dipimpin oleh lelaki yang terbaik dan pasukannya yang terbaik. Maka aku berharap engkaulah orang tersebut dan pasukanmu adalah pasukan tersebut. Maka dengan dimotivasi itu akhirnya gurunya mengatakan, sekarang gunakan insting kamu, kemudian segala kemampuan kamu keluarkan semuanya. Dan kita tahu bahwa Muhammad Al-Fatih ini naik tahta di usia ke-12 tahun ya. 12 tahun sudah naik, walaupun sempat turun lagi, kemudian memimpin kaum muslimin. Dan beliau seorang ahli militer, ahli matematika, dan menguasai 6 bahasa ya. Dan ketika penyerbuan ke benteng Konstantinopel ini bersama kurang lebih 200.000 pasukan yang semuanya tidak pernah meninggalkan sholat malam ya, luar biasa. Nah, maka setelah itu disemangati oleh guru beliau, terutama setelah menemukan fakta adanya kuburan Abu Ayyub Al-Ansari. Ini sini pun dijelaskan bahwa memang Muawiyah mengirimkan para sahabat, diantaranya ada Abu Ayyub Al-Ansari di dalamnya. Makanya semangat perang, semangat juang, dan semangat jihad berkobar kembali, dan akhirnya benteng tersebut bisa jebol dan bisa masuk dan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Nah, pertanyaannya adalah, apakah dengan kejadian tersebut berarti hadis ini atau tanda ini sudah terjadi? Maka jawabannya
tentu belum terjadi karena penaklukan saat itu dengan menggunakan senjata. Ya. Sementara pada hadis ini ditaklukkan dengan tahlil dan takbir. La ilaha illallah wallahu akbar, takluk. Wallahu alam bagaimana proses detailnya, tapi sangat mungkin ketika 70.000 orang mengepung satu kawasan dan semuanya serempak takbir, la ilaha illallah Allahu akbar, musuh keder, tidak jadi melawan. Sehingga takluk. Jadi bukan berarti bisa diartikan wah baca itu terus tiba-tiba ada kekuatan, misalkan tiba-tiba mereka juga hancur, tidak ya. Wallahu alam bisa jadi karena sangat besar dampaknya kalimat tersebut sehingga musuh jadi gentar sehingga hanya takluk. Ya. Karena memang kalimat takbir termasuk ini ada tahlilnya la ilaha illallah Allahu akbar, ini betul-betul sangat bisa mengobarkan semangat juang kaum muslimin. Saya kadang bergetar ya mendengar pidatonya Bung Tomo, bagaimana ya, panjenengan bisa cek di YouTube ketika menggerakkan arek-arek Surabaya pada peristiwa pertempuran 10 November 45. Maka kalimat yang paling menggetarkan kita dan kalimat yang menjadikan kaum muslimin, para pejuang arek-arek Surabaya itu betul-betul habis-habisan waktu itu adalah kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka dalam hadis ini ada penjelasan takluknya Konstantinopel ini belum terjadi karena penaklukannya tanpa peperangan, tanpa menggunakan senjata, tapi dengan kalimat tahlil dan takbir, la ilaha illallah Allahu akbar. Sementara pada peristiwa penaklukan Konstantinopel di zaman Muhammad Al-Fatih atau Sultan Mahmud II ya, yang merupakan penerus dari Sultan Murad II ya, dari kekhalifahan Turki Utsmani. Maka kejadian ini nanti akan terjadi di akhir zaman karena hari ini belum terjadi. Karena penaklukan yang sebelumnya dengan menggunakan senjata, bahkan di sana ada penggunaan meriam yang berukuran besar. Nah, jadi ini sebagai dalil tentang tanda kiamat itu salah satunya penaklukan Konstantinopel di akhir zaman oleh 70.000 pasukan Romawi yang sudah masuk Islam. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah takluk dan pasukan muslim yang dari bangsa Romawi ini masuk, lalu mereka membagi-bagi ghanimah. Dan saat pembagian itu ada yang berteriak, sesungguhnya Dajjal telah keluar, telah muncul. Maka dengan serta-merta ghanimah yang sudah di tangan saat itu ditinggalkan begitu saja, dan dengan sigapnya langsung pasukan itu bersiap menghadapi Dajjal dan bala tentaranya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ada komentar dari Imam An-Nawawi berkaitan dengan pasukan Romawi yang menaklukkan Konstantinopel. Beliau berkata, Imam Nawawi berkata, wa hadza mawjudun fi zamanina bal mu'azzamu asakiril Islam fi biladis Syam wa Misr summa humul yawma bihamdillahi yasbunal kufar wa qad sabawuhum fi zamanina miraran katsiran. Sabuna fil marrati wal wahidah minal kufar alwafan wallahul hamdi ala idharil Islam wa i'jazihi. Nah, kemudian ada penjelasan Bapak Ibu jamaah sekalian bahwa ada kelebihan yang dimiliki oleh pasukan Romawi ini, bahwasanya kalau bisa menaklukkan Konstantinopel maka ada beberapa kelebihan yang dimiliki oleh pasukan Romawi tersebut. Nah, di antaranya Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya bacakan dulu penjelasan dari para ulama. Di antara kelebihan pasukan Romawi yaitu, ntar saya cari lompat ya. Di antaranya mereka adalah pasukan yang paling tenang saat terjadi fitnah ya. Pasukan yang paling tenang saat terjadi fitnah. Kemudian yang kedua, pasukan Romawi itu adalah pasukan yang paling cepat maju dan paling cepat mundur. Artinya
pasukan yang sangat terlatih, ya. Karena salah satu keunggulan dari sebuah pasukan adalah kesigapan mereka dalam menerima komando, baik itu komando maju atau komando mundur, ya. Karena kalau semangatnya maju saja saat disuruh mundur nggak mundur, ini juga rumit Pak ya. Jadi pasti Pak Nadi lebih paham ya tentang ini ya. Jadi pasukan itu bukan hanya maju terus, kalau komandonya mundur ya mundur cepat, ya. Kalau terlalu maju sementara komandonya mundur ya juga rumit, ya, pasti susah untuk mengaturnya. Justru akan menjadi baik sebuah atau kualitas sebuah pasukan ketika mereka benar-benar taat komando, baik komando itu untuk maju, bertahan atau mundur. Coba bayangkan kalau kita jadi komandannya misalkan memerintahkan mundur, maju terus, ya repot juga Pak ya. Ya, susah, malah justru mundur di sini dalam rangka strategi, ya, karena mundur dari peperangan dibolehkan di dalam Islam kalau tujuannya untuk berstrategi atau untuk bergabung dengan pasukan di belakangnya. Nah, maka di antara kelebihan pasukan Romawi yang saat itu yang termasuk pasukan elit adalah mereka adalah pasukan yang paling tenang saat terjadi fitnah. Ya. Kemudian mereka adalah pasukan yang sangat taat komando, kapan saatnya maju dan kapan saatnya mundur. Ini sebagai tambahan saja penjelasan dari para ulama tentang keunggulan pasukan Romawi tersebut. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada tambahan bahwa pasukan itu adalah pasukan yang sangat perhatian dengan kaum miskin, yatim dan lemah. Ya. Ini sebagaimana penjelasan dari seorang sahabat yang bernama Mustaurid Al-Qurashi. Ya. Ketika beliau berdialog dengan Amr bin As. Jadi Mustaurid Al-Qurashi ini menyampaikan hadis tentang dipilihnya pasukan Romawi yang beragama Islam menaklukkan Konstantinopel. Kemudian Amr bin As bertanya, apakah ada dalilnya tentang mereka? Maka Mustaurid Al-Qurashi menjelaskan hadis tadi, ya, tentang pasukan Romawi yang masuk Islam dan menaklukkan Konstantinopel. Maka Amr bin Aslah yang mengatakan kalau seandainya memang ada hadis itu, maka sungguh pasukan Romawi ini adalah pasukan yang memiliki kelebihan, diantaranya paling tenang saat mendapatkan fitnah, kemudian paling cepat saat maju dan mundur, kemudian juga termasuk orang yang terbaik dalam menolong fakir miskin, anak yatim dan orang-orang yang lemah. Nah, ini diantaranya. Dan juga melalui tangan-tangan pasukan ini mereka wa am'anuhum min zulmil muluk. Pasukan inilah juga yang berjasa menahan, mencegah kezoliman para pemimpin. Jadi di akhir zaman nanti pasukan ini luar biasa. Jadi bahasa kita cocok mungkin mengatakan bahwa pasukan ini adalah pasukan elit yang ditugaskan oleh pemimpin kaum muslimin, satu untuk menaklukkan Konstantinopel, dan melalui tangan mereka juga merekalah yang mencegah kezoliman dari para penguasa saat itu, yang pada hari ini tentu banyak penguasa-penguasa zalim. Nah, salah satu yang berjasa mencegah kezoliman mereka adalah pasukan elit dari Romawi yang sudah masuk Islam ini. Inilah Bapak Ibu jamaah sekalian kurang lebih gambaran tentang kejadian di masa mendatang yang nanti insya Allah akan lebih didetailkan lagi pada pembahasan tentang Imam Mahdi, karena salah satu sesi perjuangan Imam Mahdi ini adalah memimpin kaum muslimin dalam berbagai peperangan, salah satunya perang Malhamatul Kubro yang dilanjutkan dengan penaklukan Konstantinopel, lalu setelah itu pertempuran melawan Dajjal dan pasukannya, terutama dari pasukan Yahudi Isfahan. Insya Allah akan kita tambahkan nanti pada sesi di tanda-tanda besar kiamat. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.